Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami rindukan Tuhan ketika kami datang berkumpul di tempat ini. Kami datang sebagai umat yang menyambut Tuhan. Bukan hanya sekadar memenuhi segala rutinitas hari Minggu kami, tapi kami datang untuk sungguh-sungguh didapati sebagai umat yang menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan 2000 tahun yang lampau, kehadiran-Mu itu menjadi bermakna, berarti bagi orang-orang yang hari itu dalam kegelapan. Maka hari ini Tuhan, kami pun rindu menjadi orang-orang yang menemukan makna dari kehadiran kedatangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman-Mu hari ini berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Hati kami terbuka dan Roh Kudus bekerjalah dengan bebas dan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Senang sekali saudara-saudara bisa datang ke tempat ini. Saya ingat kayaknya terakhir saya di awal tahun, Musa ya. Tapi ada kesempatan untuk bisa melayani bersama-sama dan terima kasih sekali lagi saudara-saudara untuk GKI Karawaci, Musa dan juga rekan-rekan hamba Tuhan, majelis. Saya juga bisa lihat beberapa wajah yang saya nostalgia ya. Puji Tuhan bisa ketemu di tempat ini dan berbakti bersama-sama di Advent yang kedua ini saudara-saudara ya. Nah saudara hari ini saya kira kita akan membahas satu topik yang setelah saya amati sepanjang beberapa minggu saudara-saudara dalam tema khotbah Advent. Kita membahas dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 saudara-saudara ya. Sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya tentang kehadiran Raja Damai. Dan menarik bahwa kita akan membahas beberapa sebutan-sebutan yang disematkan oleh Yesaya kepada kehadiran Mesias ya. Saudara Yesaya pasal 9 ayat 5 dengan tema Allah yang perkasa. Kita bacakan sekali lagi saudara-saudara ayat ini ya. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya sudah melihat beberapa senyum. Yang gak senyum kayaknya gak update. Ada yang tahu ini gambar apa? Saudara jangan tiba-tiba langsung pura-pura senyum loh ya saudara ya. Gak apa-apa kalau gak update juga gak masalah saudara ya. Nggak bikin kita masuk neraka saudara ya. Ada yang tahu? Gambar apa? Penjual es teh. Coba lihat kiri kanannya sebagai jemaat yang saling menopang saudara ya. Saling membantu. Coba lihat ada muka bingung gak? Yang mukanya bingung jelasin saudara-saudara ya. Ini gambar apa saudara? Belakangan ini menjadi ramai diperbincangkan di sosial media. Ini adalah gambar seorang bapak-bapak penjual es teh. Yang pada waktu ini kenapa ramai? Karena beliau ini diperbincangkan oleh seluruh warganet ya. Akibat ada seorang pemuka agama yang ditangkap oleh rekaman video saudara-saudara mengatakan hal yang dianggap tidak pantas, saudara-saudara ya. Jadi sang pemuka agama tersebut, saudara-saudara mengatakan atau dalam ceramahnya dia bertanya, dia menyebut ke bapak penjual es teh yang kebetulan ada yang hadir di ceramahnya, lagi jualan es teh lalu dia bilang, gimana es tehnya laku nggak? Ada, oke. Terus kemudian dia bilang, ya udah sana dijual. Terus kemudian dia menggunakan kata yang tidak pantas itu saudara ya, yang saudara bisa baca di layar ya. Nah saudara ini kemudian menimbulkan gelombang massa atau komentar yang begitu luar biasa oleh masyarakat atau netizen.
yang kita tahu bahwa sang tokoh agama ini adalah seorang yang diangkat baru-baru ini menjadi utusan presiden untuk urusan kerukunan beragama. Tetapi kemudian baru kemarin, saudara, sayangnya saya sudah masukin file khotbah ini 2 hari lalu, saudara ya. Kemarin sang tokoh agama ini mengundurkan diri, saudara-saudara, karena mungkin akibat dari tekanan massa dan merasa bahwa dia bertanggung jawab, saudara ya. Tapi yang membuat netizen begitu lebih berang karena sang penjual ST ini atau bapak penjual ST ini diketahui adalah seorang yang sangat kecil sekali. Ya, bagi komunitas dia adalah orang kecil, pedagang es teh biasa, saudara-saudara, yang katanya sehari bisa cuma dapat 10.000. Tentu 10.000 ini maksudnya keuntungannya 10.000, saudara-saudara ya. Jadi cuma bisa dapat margin 10.000 untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. Dan itulah yang kemudian membuat netizen berang. Karena kok dihina, orang kecil begitu kok dihina di depan umum, dikatakan sebuah kata yang tidak pantas menurut penilaian netizen, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya ketika melihat cerita ini, saya kemudian melihat dramanya. Saudara, waktu si pedagang ST ini dihina, lalu kemudian ramai-ramailah orang-orang simpati ya. Mengalirlah simpati dari berbagai macam orang, lalu ada yang menawarkan umroh ke bapak penjual ST ini. Ada yang kemudian memberikan atau menggalang dana, saudara-saudara. Saya tidak tahu jumlahnya sekarang berapa udah dapat. Ada yang ikutin ceritanya? 500, 600 Pak. Waduh, luar biasa ya. Saudara mau dagang ST enggak, saudara? Siapa tahu ya. Beliau dapat simpati yang luar biasa dari warganet, dari orang-orang, bahkan katanya dipersiapkan juga atau diberikan modal usaha. Sehingga orang-orang begitu merasa bahwa hinaan yang diterima oleh sang pedagang ST itu akhirnya bisa dibalik menjadi berkah begitu ya. Saudara, saya kira kita tentu tidak mau mengomentari soal salah benarnya karena saya pikir sang pemuka agama tersebut sudah mengundurkan diri juga. Tapi lebih daripada itu saya ingin katakan, saya ingin mencoba membawa kita kepada sebuah perasaan yang dirasakan oleh sang pedagang ST ini. Ketika dikatakan bahwa dia adalah seorang yang tadinya hanya cuma dapat 10.000 per hari, saudara-saudara. Bayangkan betapa bergumulnya, betapa bukan cuma sederhana saya rasa, tetapi hidup yang begitu bergumul di dalam keseharian. Saya membayangkan untuk mendapatkan 10.000 dan menghidupi istri dan 2 orang anak. Saya membayangkan dan mencoba menempatkan diri menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, saudara-saudara. Rasanya tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan untuk kemudian mempunyai kehidupan di mana cuma bisa mendapat penghasilan 10.000 setiap hari katakanlah. Kalaupun lebih-lebih mungkin 20.000 atau bahkan katakanlah 50.000 satu hari pun itu sangat tidak menyenangkan bagi kita. Seorang bapak, seorang suami. Saudara-saudara, saya berpikir hidup yang berada di dalam kemiskinan, saya kira saya tidak berlebihan kalau pakai kata itu. Hidup yang berada di dalam titik rendah, saudara-saudara, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi cerita ini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa kalau memang waktunya datang, pertolongan datang, tentu Bapak ini bukan seorang Kristen ya. Tetapi dari perspektif kita adalah ada Tuhan yang memberikan anugerah umum. Amin. Ada Tuhan yang memelihara kehidupan umatnya. Bahkan bukan cuman orang yang percaya kepadanya, tapi juga orang yang saya percaya Bapak ini dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan menolong, maka tidaklah terlalu sulit bagi Tuhan. Betul enggak, saudara? Ketika Tuhan menolong, ketika ada tangan Tuhan yang datang, maka di saat-saat yang sulit begitu, Tuhan sanggup untuk menolong. Saya percaya kalau Bapak ini adalah seorang Kristen, kalau sekali lagi Bapak ini adalah seorang Kristen, saya percaya Bapak ini akan mungkin bersaksi kepada orang yang bertanya kepadanya atau mendengar ceritanya. Bapak ini akan bilang, ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang perkasa, atau ada Allah yang perkasa, yang mampu dan telah menolong beliau. Betul begitu kan, saudara-saudara? Dan bukankah itu yang seringkali kita dengar dari kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong. Kenapa saya cerita ini, saudara-saudara? Karena memang lagi viral satu.
Dan yang kedua, karena sebagai seorang yang sering ada di dalam pelayanan, saya sering mendengar bahwa kata Allah yang perkasa selalu kita hubungkan dengan Allah yang melakukan mujizat. Setuju? Allah yang perkasa adalah sebuah term sifat Allah yang sering kali kita hubungkan dengan mujizat. Kita ada dalam kesulitan ditolong Tuhan. Kita ada dalam sakit penyakit disembuhkan. Kita ada dalam kesulitan ekonomi kita diberikan kelepasan. Betul begitu? Kita selalu menghubungkan kata Allah yang perkasa di dalam term atau makna di mana Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Dan saya sangat yakin 100% bahwa Tuhan yang lahir 2000 tahun yang lampau itu, Yesus Kristus, telah melakukan mujizat demi mujizat, membuktikan keilahiannya pada waktu dia hidup di dunia. Bahkan sampai hari ini pun dia tetap hidup dan dia, saya yakin kalau saya buka kesempatan saudara bersaksi, bakal ada kesaksian itu. Setuju? Kenapa saya mesti ngomong ini di awal? Karena saya khawatir kita cuma berpikir itu saja tentang Allah yang perkasa. Saya khawatir bahwa kita hanya memikirkan bahwa Allah yang perkasa adalah Allah yang bekerja di dalam mujizat menyatakan kemahakuasaannya. That's all. Dan kalau gitu ceritanya, saya kok yakin jemaat di tempat ini tidak ada satupun dari saudara menentang itu. Amin. Betul begitu saudara? Enggak ada jawabannya. Saudara masih percaya bahwa Tuhan masih mengerjakan kebaikannya, kemurahannya, betul? Dari hal yang tidak mungkin saudara bisa jadi mungkin, saudara masih percaya itu? Ya. Kalau sudah begitu, saudara korban ini selesai. Saya tidak perlu cerita panjang lebar kan? Karena saudara sudah percaya. Nah tapi kenapa saya mesti ngomong ini? Karena sebenarnya ketika saya membaca, saya memikirkan, menggumulkan, saya merasa Allah yang perkasa ketika disebutkan oleh Yesaya ini, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Saya pikir Allah yang perkasa ini kalau kita pahami hanya sekadar melakukan mujizat, melakukan pertolongan dari yang tidak mungkin jadi mungkin, melakukan hal-hal yang hebat. Saya kira kalau cuma demikian, maka saya yakin saudara sudah percaya. Dan saudara tidak kurang iman untuk itu. Tapi saudara ketika saya memikirkan, membaca dan merenungkan kembali, saya menemukan bahwa ternyata apa yang menjadi maksud Yesaya adalah bukan itu. Kalau kita baca bagian ini, Allah yang perkasa di dalam bagian atau pengertian Yesaya, bukan Allah yang melakukan perkara-perkara besar sebatas itu saja yang kita bayangkan. Tapi lebih daripada itu, Allah yang perkasa adalah pribadi yang benar-benar ideal. Maksudnya apa? Saudara, firman Tuhan ini atau bagian ini saudara-saudara adalah nubuatan dari seorang Nabi Yesaya. Yang saudara-saudara hidup pada masa pemerintahan. Kalau kita baca saudara-saudara dalam bagian firman Tuhan pada masa Raja-Raja Yehuda. Dan kalau kita baca pada waktu itu saudara terjadi yang namanya kemerosotan spiritual yang ada di Yehuda, kerajaan selatan. Kita bisa menemukan dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya mengajak kita membaca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi dia. Saudara bisa lihat bahwa Yesaya memulai kitabnya itu dengan sebuah introduksi yang mengerikan. Introduksi yang membuat kita seharusnya menyadari bahwa ini bukan soal pohon Natal, ini bukan soal lampu-lampu Natal yang menyenangkan hati. Tetapi Yesaya ketika ngomong tentang nubuatan ini, Yesaya ada dalam sebuah keprihatinan yang luar biasa. Keprihatinan karena Tuhan sendiri bilang, kalau lembu itu kenal pemiliknya, kalau anak lembu atau keledai itu mengenal palungan tempat dia makan, tapi Israel tidak ingat dan tidak mampu menghargai Tuhannya. Dikatakan Israel itu bangsa yang apa? Bangsa yang berdosa. Bangsa yang syarat dengan kesalahan. Keturunan yang jahat. Jadi keadaan
Yesaya pada waktu itu dia adalah seorang nabi yang betul-betul self-reflect-nya luar biasa. Kalau zaman Gen Z, anak Gen Z zaman now itu saudara-saudara, nabi yang sangat mindful sekali. Yang sangat reflektif sekali. Nabi yang sadar betul bahwa dia ada di tengah-tengah bangsa yang betul-betul kotor, rusak. Saudara-saudara, pada waktu itu bangsa Yehuda ini atau terjadi kemerosotan spiritual yang luar biasa. Di mana para pembesar, penguasa Yehuda itu menindas rakyatnya. Bahkan bait Allah itu saudara-saudara dipakai untuk menyembah Baal, menyembah Asyera. Saudara bisa bayangkan di gedung atau ruangan ibadah ini saudara-saudara dipasang patung penyembahan kepada apa saudara ya? Kepada dewa pohon misalnya, dewa pohon Natal lah begitu saudara ya. Tentu sebagai orang Kristen saudara langsung merasa, kok bisa begini? Tetapi terjadilah demikian. Terjadilah demikian pada waktu itu di bangsa di Yehuda saudara-saudara. Bahkan terjadi pelacuran bakti di bait Allah. Saudara tahu pelacuran bakti itu apa? Saudara pernah dengar kata ini kan? Pelacuran bakti saudara tahu itu apa? Pelacuran bakti itu adalah sebuah praktek yang dilakukan oleh bangsa Kanaan di mana di tempat-tempat ibadah atau di kuil-kuil tempat mereka menyembah dewa-dewa mereka itu ada perempuan-perempuan yang menyediakan diri mereka untuk, maaf saudara, melakukan hubungan seks. Karena dewa-dewa mereka itu dipercaya, disenangkan ketika ada yang melakukan, maaf sekali lagi, hubungan itu di atas altar. Itu biasanya berhubungan dengan Dewi Asyera. Dewi Asyera itu adalah dewi kesuburan bangsa Kanaan. Jadi dewi itu mereka anggap akan mendatangkan kesuburan bagi tanah dengan cara melakukan hubungan. Dan itu dilakukan di bait Allah. Saudara, betapa kejinya, rusaknya, dan itu yang Tuhan selalu bilang kan, jangan kamu mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata yang terjadi di Israel hari itu terjadi kemerosotan hancur-hancuran. Mereka menyembah dewa-dewa di sana, termasuk menyembah Molok. Molok itu saudara-saudara adalah satu dewa yang penyembahannya itu melibatkan anak-anak bayi saudara. Ya, anak-anak bayi yang dipersembahkan bagi dewa. Makanya Yesaya kemudian melihat kemerosotan spiritual bangsa Israel ini, atau Yehuda lebih tepatnya ini, dan Yesaya kemudian merasakan itu. Makanya di pasal 6 ayat 5, kita tahu ceritanya Nabi Yesaya adalah nabi yang kemudian melihat sebuah penglihatan, berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Dan respon pertama yang dia langsung katakan adalah, kita baca bagian ini sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudara, Yesaya ini adalah seorang yang betul-betul hatinya tuh jalan. Saudara tahu hatinya jalan. Hati yang betul-betul itu saudara nuraninya, conscience-nya itu betul-betul punya sebuah kesadaran yang luar biasa. Saudara-saudara baru dalam perjalanan ke tempat ini tadi pagi saudara-saudara, saya itu kalau nyetir itu kadang-kadang suka bete. Tahu bete dong saudara ya? Kan gaul juga saudara ya di sini ya. Bete-nya karena apa? Karena ketika dalam perjalanan ke tempat ini lewat jalan biasa itu, saya nggak tahu nama jalannya apa itu saudara, yang hubungkan Cimone sama Karawaci itu. Saudara-saudara, di jalan itu ada seorang bapak-bapak naik becak bermotor membawa muatan. Tapi kemudian bapak itu jalan dengan sangat pelan dan di tengah jalan. Iyalah dia naik motor pasti di tengah jalan. Ya, tapi maksudnya betul-betul di tengah. Dan menghalangi sekian banyak mobil di belakang beliau. Saya cuma berpikir, ini bapak kalau sadar bahwa jalanannya, kalau misalnya kecepatannya, saya tidak mengharuskan beliau harus ngebut saudara ya. Tetapi kalau beliau ini nyetirnya lambat, maka saya sebagai pengguna jalan yang menyadari bahwa ini jalan umum, maka saya akan nyetirnya tidak benar-benar di tengah-tengah. Saya akan nyetirnya di mana? Di samping saudara-saudara, betul ya? Karena saya jalannya tidak
cepat. Dan saya akan mempersilahkan orang yang bisa lebih cepat untuk melewati saya. Betul begitu? Terus kemudian saya nyeletuk di situ. Lalu saya bilang, ini Bapak punya kesadaran gak sih? Dan saudara kayaknya lihat saya bengong semua. Mungkin ceritanya kurang terlalu relate. Saudara pernah relate lihat ibu-ibu naik Scoopy sen kiri belok kanan? Itu lebih relate ya ibu saudara-saudara ya. Jadi saudara ketika melihat itu kan saudara langsung merasa kok bisa ya orang begitu ya. Kenapa? Karena tidak punya kesadaran. Ya, tentu saja sekali lagi saudara-saudara dalam cerita tadi itu tidak salah kalau dia jalan pelan, tapi jalan pelannya ya di samping. Jangan di tengah-tengah sehingga menghalangi orang untuk jalan seperti biasanya karena itu jalan umum. Nah maksud saya adalah ada sebuah kesadaran, ada sebuah perasaan, ada sebuah pemikiran yang betul-betul keluar dari sebuah nurani di mana Yesaya ini sadar, aku nih hidup di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Dan ketika aku hidup di tengah bangsa yang berdosa ini, aku melihat Tuhan yang kudus. Aku melihat Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Yang kita tahu ceritanya bahwa di situ kemudian Tuhan itu mengatakan kepada Yesaya, aku menguduskan engkau untuk menyampaikan kebenaran atau firman. Dan kita tahu saudara-saudara disitulah di tengah kemerosotan itu ada janji keselamatan bagi Yehuda. Makanya saudara untuk memahami nubuatan ini, kalau saudara lihat di pasal-pasal konteks dekatnya saudara-saudara, saudara akan melihat bahwa disitulah Tuhan bilang tidak untuk selamanya bangsa ini akan berjalan dalam kegelapan. Tidak untuk selamanya bangsa ini akan berjalan di dalam kesulitan. Karena bangsa yang berjalan dalam kegelapan ini akan melihat terang yang besar. Saudara hari ini di tengah-tengah bangsa sekarang ini saudara merasakan optimis atau pesimis? Optimis atau pesimis? Ini kelihatan jemaat ini optimis atau pesimis musuhnya. Saudara kalau lihat bangsa ini PPN 12% optimis atau pesimis? Ya udah, nggak usah komentar saudara ya. Itu adalah bagian paling kecil menurut saya dari apa yang terjadi pada Yehuda waktu itu. Kalau dibandingkan dengan Yehuda, Yehuda lebih parah saudara. Dan makanya kenapa janji ini kemudian dinyatakan akan ada terang yang lahir. Akan ada pemimpin, kenapa? Karena orang Yehuda, terutama Yesaya, melihat tidak ada harapan bagi Yehuda untuk bertobat. Tidak ada harapan bagi Yehuda untuk lebih baik. Pemimpin-pemimpinnya korup. Maaf tadi dalam perjalanan ke sini pula saya lihat ada sebuah baliho besar, Hari Anti Korupsi Sedunia. Lalu kemudian ada foto-foto anggota dewan di sana. Saya sekali lagi percaya bahwa ada anggota dewan yang jujur. Amin. Ada? Ada. Ada anggota dewan yang tidak korupsi. Ada? Ada. Tapi untuk mengatakan foto-foto itu semua bersih, saya tidak yakin, saudara-saudara. Saudara paham maksud saya ya? Lalu ditulis Hari Anti Korupsi Sedunia. Saudara merasakan perasaan saya? Makin dewasa, kalau akal budi kita jalan, nurani kita jalan, kita tuh harusnya meratap untuk bangsa ini. Di Yehuda, Yesaya, orang-orang yang takut akan Tuhan meratap luar biasa. Dan mereka bilang tidak ada harapan bagi bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan bilang bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu akan melihat terang. Kenapa? Akan ada Mesias yang lahir. Makanya dikatakan di situ penasehat ajaib Allah yang perkasa. Nah, sekarang kita ngomong Allah yang perkasa. Apa itu Allah perkasa? Surah Allah yang perkasa ini menggunakan satu istilah, bahasa Ibraninya adalah El Gibor. Mighty God. Yang memang saudara kalau kita baca dalam leksikon saudara-saudara ini adalah mengartikan Gibor ini diartikan dengan pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang mighty, strong, warrior, hero. Pahlawan yang tidak terkalahkan. Pahlawan yang seringkali digambarkan dalam sebutan panglima perang yang mengalahkan musuhnya. Panglima perang yang perkasa. Gitulah saudara-saudara kira-kira. Tapi kalau saudara baca lagi artinya, apakah maksud dari Yesaya atau maksud dari Tuhan menggambarkan Mesias ini adalah panglima perang yang mengalahkan musuh-musuh secara jasmani?
Apakah Allah yang perkasa di sini dimaksudkan bahwa Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhnya dengan membunuh musuh-musuhnya? Saya kira bukan itu maksudnya. Maka ketika saudara menggali lebih dalam, saudara akan menemukan bahwa El Gibor atau kata Gibor di sini bukan cuma menggambarkan pahlawan yang mengalahkan, maaf dengan kata membunuh musuh-musuhnya, dengan membinasakan musuh-musuhnya. Tetapi dikatakan kata ini, saudara lihat di depan saya sudah berikan highlight biru saudara-saudara. The word can also denote someone who is mighty in terms of influence or power. Not just physical strength. Bukan cuma soal masalah physical strength. Tetapi kata mighty ini adalah kata yang menggambarkan bagaimana seorang itu punya influence, power. Dan bahkan kalau saudara lihat di bagian di bawah. The concept of mighty man extended beyond physical strength to include leadership and moral courage. Jadi kata ini bukan cuma soal ngomong berbicara tentang kekuatan secara fisik. Tetapi kualitas kepemimpinan yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yehuda. Di mana pemimpin-pemimpin pada waktu itu keluar dari jalurnya. Menindas yang lemah. Tidak takut akan Tuhan. Tetapi mereka menantikan ada seorang pemimpin yang disebut sebagai Tuhan sendiri. Yang akan memimpin orang Israel di dalam moral courage, leadership. Dan itu yang disebut mighty. Jadi Allah yang perkasa, ketika saya ketik Allah yang perkasa. Menariknya salah satu image yang keluar di Google. Saudara lihat di depan. Mighty God. Latar belakangnya adalah mahkota duri. Mighty God. Mahkota duri. Saudara tahu mahkota duri? Bisa membayangkan itu? Di gambar itu saudara mahkota duri waktu saya berkesempatan ke Israel. Saya pegang itu mahkota duri. Durinya itu panjangnya bisa sampai 55 cm saudara. Tapi itu duri yang dipasangkan di kepala Yesus. Yang dijadikan olok-olok oleh pasukan Roma. Tetapi saya percaya itu Tuhan izinkan dan Tuhan pakai untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia raja yang memerintah. Meskipun terlihat lemah bagi dunia. Tapi dia memerintah dengan kekuatan moral yang luar biasa. Dia memerintah dengan kekuatan yang luar biasa dari dalam dirinya. Yang menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu melampaui yang namanya kekuatan dunia. Tuhan Yesus mengatakan raja-raja dunia ini memerintah dengan tangan besi, betul ya? Dan menunjukkan kuasanya dengan tangan besi, betul ya? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa di antara engkau yang memimpin harus jadi yang terkecil. Yang memimpin harus melayani. Disitulah Tuhan ingin memutarbalikkan, makanya yang namanya Injil itu seringkali disebutkan sebagai upside down kingdom. Kerajaan yang kebolak-balik dengan kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan yang perkasa itu adalah Tuhan yang datang dengan tangan besi. Pemimpin yang datang dengan tangan besi. Menindas, mengalahkan musuh-musuhnya. Menghancurkan musuh-musuhnya. Menawan orang-orang dengan kekuatan. Makanya ketika baca ini saudara, saya langsung lihat. Saya langsung ingat, waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Waktu dia masuk ke Yerusalem, dia masuk dengan mengendarai seekor keledai, saudara. Bukan kuda. Pada zaman itu saudara-saudara, yang namanya seorang raja, panglima perang, kalau masuk kota biasanya pakai kuda. Tidak ada ceritanya panglima perang masuk menggunakan Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa Yesus pakai keledai? Karena dia ingin mengatakan bahwa aku adalah rajamu yang lemah lembut. Aku adalah raja yang rendah hati. Saudara, rupanya mighty God. Adalah mighty God yang menyatakan dirinya dalam kelembutan dan kerendahan hati. Saudara, zaman itu kuda itu kendaraan perang. Keledai itu kendaraan niaga. Rakyat kecil, rakyat jelata. Misalnya gini aja deh saudara. Bayangkan saudara, anak-anaknya nih, saya duga sebagian udah SMA, udah kuliah, betul ya?
Anggaplah anak-anak saudara sudah punya pacar. Siapa pacar kamu? Kenalin dong ke mama, ke papa gitu ya. Oh iya mah, pa. Nanti minggu besok datang deh dia. Kita sama-sama ke gereja. Nanti dia jemput. Wih, ditunggu-tunggu saudara-saudara ya. Wah, dia datang pakai apa ini saudara? Sebagai seorang, ini lain kali tolong PowerPoint-nya saya sudah taruh animation, tolong animation-nya dipasang. Ini gak ada ininya. Langsung muncul, jemaat udah ketawa duluan ya. Sebagai seorang sebagai seorang katakanlah kalau saudara mau ada orang nih mau menyenangkan mertuanya, dia bawa mobil apa saudara? Ya mesti bawa yang paling keren dong, ya kan? Sekarang kan lagi zaman tuh BYD gitu kan ya. Bawa BYD Seal. Biar apa? Biar yang namanya camer kelepek-kelepek kan gitu kan ya, saudara-saudara ya. Itu kan menurut dunia, betul nggak? Dan kita kadang-kadang berpikir ya memang mesti begitu. Tetapi bagaimana kalau ini calon mantu ini ya, pacar ini, dia datang pakai L300 bawa galon saudara-saudara. Saudara kan sebagai orang tua saudara langsung merasa, kok begini gitu kan. Dan bahkan menurut orang-orang pasti akan bilang, lu bodoh banget kalau jadi orang. Kenapa lu datang pakai L300? Karena itu tidak menunjukkan sisi kelas lu, betul nggak? Halo? Ini jemaat sini memang semua rendah hati saudara-saudara ya. Semua pakai busway kali. Saudara mengerti maksud saya ya? Karena bagi dunia yang mahal itu yang diterima, setuju? Bagi dunia yang bermerek itu yang diterima. Bagi dunia yang seperti itu yang disebut perkasa. Tetapi Tuhan Yesus, kalau dia datang hari ini saudara-saudara, misal pada zaman konteks ini, pada gambaran masuk Yerusalem tadi, dia mengendarai L300. Kalau dia naik motor, dia pakai motor galon saudara-saudara. Dia masuk Yerusalem. Dan saya sangat yakin, kita pun tidak akan memandang dia. Karena bagi kita, yang perkasa itu adalah yang hebat. Maaf bukan bermaksud apa, yang pakai jas. Bukan salah saudara kita pakai jas ya, bukan ya. Tapi yang hebat adalah yang pakai merek. Sekali lagi bukan salah kalau saudara pakai mobil yang bagus, tidak salah. Tetapi bagi kita seringkali, kita selalu berpikir bahwa bagi dunia yang bisa diterima, itu adalah yang hebat, yang perkasa, punya kekuatan ekonomi tinggi dan sebagainya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa dia datang sebagai Allah yang perkasa, tapi dengan prinsip kerajaan Allah. Dia datang untuk melayani. Dia datang dengan kesederhanaan. Dia datang untuk mengingatkan kita bahwa orang yang perkasa sebenarnya adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Orang yang perkasa yang mampu menguasai dunia, kata Amsal bilang, lebih baik seorang yang mampu menguasai dirinya daripada yang menguasai kota. Orang yang mampu untuk mengkanker dirinya sendiri. Saudara, jadi kata Allah yang perkasa, ini bukan dimaksudkan menjadi Allah yang kemudian berperang melawan musuh-musuhnya, mengalahkan apa, bukan. Tetapi yang dimaksudkan Yesaya adalah Allah yang perkasa adalah Allah yang mampu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang 100% Allah, 100% manusia. Ini penting saudara-saudara. 100% manusia maksudnya apa? Ada orang yang mengatakan begini, kok Yesus itu kalau dicobai ya dia main drama. Ya jelas dia mampu menang lawan iblis. Betul begitu? Karena dia Allah. Karena dia Allah makanya dia menang lawan pencobaan. Pandangan seperti itu pandangan yang sesat. Saya kasih tahu. Loh, saya bukan menyangkal keilahian Yesus loh ya. Tapi saudara jangan lupa Yesus itu 100% manusia. 100% manusia itu berarti apa? Dia berhadapan, dengarkan baik-baik. Dia berhadapan dengan pencobaan yang sama seperti kita. Dengan pilihan yang sama. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah dia bisa memilih untuk jatuh dalam dosa. Halo? Tetapi dia memilih untuk taat sampai mati di kayu salib. Makanya Ibrani bilang, sama seperti kita, dia juga dicobai.
Tetapi dia memilih taat sampai mati. Dia tidak berdosa. Jadi Yesus itu ketika dicobai, dia ada dalam keadaan sama seperti kita. Menghadapi pencobaan, tapi dia memilih dengan conscience dia yang paling murni. Sebagai Adam kedua itu, dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Itu perkasa. Halo? Itu perkasa. Memahami keperkasaan Allah, ternyata dinyatakan dalam Yesus sebagai pribadi yang mampu menguasai dirinya. Taat sampai mati. Berkenan kepada Tuhan. Dan disitulah dia menunjukkan kualitas keperkasaannya. Hari ini saudara-saudara ngomong tentang pria-pria. Orang-orang hari ini punya istilah yang buruk tentang pria, yaitu toxic masculinity. Pernah dengar? Pernah dengar? Atau gampangnya begini, saudara pernah dengar kasus Papa Pudel? Pernah dengar ya? Ini kok yang senyum gak banyak juga. Jemaat di sini kerjanya baca kitab suci doa tiap hari, saudara-saudara ya. Gak baca medsos. Saudara, kasus Papa Pudel ini, kasus yang kalau saudara ingat ada bapak-bapak yang suruh anak SMA untuk menggonggong. Ingat ya? Dan kemudian digeruduk sama netizen lagi. Sekali lagi netizen maha benar banget ya. Powernya netizen saudara. Akhirnya saudara-saudara kita tahu bahwa ceritanya berakhir dengan si pengusaha ini kemudian ditangkap. Ceritanya gimana saya nggak peduli saudara-saudara ya. Bukan urusan kita. Tetapi maksud saya adalah, saudara setuju nggak sama saya bahwa bapak ini, pengusaha ini, dia ingin menunjukkan kuasanya. Dia tidak mau kalah karena anaknya dianggap dibully. Akhirnya dia nunjukin kuasanya dengan bawa apa? Preman. Nggak tahu itu preman apa enggak tuh ya. Pokoknya bawa orang, betul ya? Dan dia ingin menunjukkan kuasanya dengan seakan-akan dia mau bilang, lu nggak tahu gue siapa, gitu kan, saudara-saudara? Karena apa? Saya selalu bilang, saudara setuju nggak? Kalau dia tidak punya backingan, dia bakal begitu nggak? Kalau dia tidak punya kuasa, dia bakal begitu nggak? Tapi kita harus akui bahwa Bapak ini menunjukkan natur manusia kita. Bahwa kita seringkali saudara-saudara kalau sudah punya backingan, sudah punya kuasa, udah makin tinggi, dagu kita makin naik atau makin turun. Itu kita. Kita harus menerima kenyataan itu. Betul? Karena kemanusiaan keberdosaan kita adalah manusia yang lebih cenderung meninggikan diri daripada merendahkan diri. Dan saya percaya Yesus mampu untuk menunjukkan bahwa makin tinggi dia, makin rendah dia. Itu yang namanya Bapa yang perkasa. Allah yang perkasa. Dia tunjukkan kepada kita saudara-saudara bagaimana dia mampu untuk menyatakan kepada kita tentang hidup itu. Menjadi orang Kristen itu harus bagaimana. Makanya Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari dunia yang jahat. Dari dunia yang membuat kita berpikir bahwa kita akan dianggap kalau kita makin tinggi. Dan saudara harus akui itu bahwa di mana-mana, di mall, di hotel, kalau saudara pakai, sama-sama ini saya sebut merek boleh ya. Kalau saudara pakai Agya, saudara masuk ke mall, saudara di stopin, saudara diperiksa dari depan sampai belakang. Setiap inci disuruh buka, betul nggak? Sama-sama Agya. Tapi kalau saudara pakai A yang satu, Alphard, langsung saudara begini kan? Oh iya bos, masuk bos. Begitu kan? Saudara tidak diperiksa, diapain, saudara dipersilakan masuk. Kenapa? Karena dunia memandang rupa. Betul? Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kau bukan Tuhan yang memandang. Kebalik ya saudara-saudara. Ya udah saudara tahu maksud saya. Betul? Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bukan soal menyelamatkan masuk surga saja. Tapi menyelamatkan kita dari pikiran yang salah. Dia menyelamatkan kita dari keangkuhan dunia. Dia menyelamatkan kita dari yang namanya kebobrokan cara pikir manusia.
Dia menyelamatkan kita dari dunia yang jahat ini. Supaya kita hidup bukan berdasarkan standar dunia. Tapi kita hidup berdasarkan standar Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan disebut gembalaku. Maka kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dia gembala yang lemah lembut. Dia gembala yang dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita selama ini berbeban berat, kenapa? Karena kita hidup berdasar standar dunia. Kita bikin susah diri kita sendiri. Kita bikin capek diri kita sendiri dengan apa? Dengan keinginan dunia dan standar-standarnya. Tapi dia bilang sama kita, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku menyelamatkan engkau. Menyelamatkan engkau dari dunia yang jahat ini. Saya percaya kalau saudara sebagai orang tua, apa yang ingin saudara legasikan kepada anak-anak saudara? Saya selalu bilang kepada orang-orang, ingat jangan legasi kita adalah rumah, aset, emas. Which is kalau ada juga puji Tuhan. Tapi lebih daripada itu, legasi kita harusnya adalah keteladanan kita. Amin. Sebagai orang tua bukankah tidak ada yang lebih indah ketika anak-anak kita dengar begini saudara. Oh gue bangga sama orang tua gue. Bukan karena dia punya Alphard. Bukan karena dia punya rumah besar. Bukan karena dia punya aset. Tapi gue bangga karena dia orang yang mampu untuk nunjukin keteladanan iman. Karakternya. Dia adalah papa yang lembut. Papa yang tegas tapi lembut. Dia adalah seorang yang menunjukkan kualitas iman. Kualitas karakter seorang yang patut dihargai. Dia mungkin tidak punya banyak. Tetapi hatinya kaya, limpah. Dan saya percaya itulah yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Tuhan menolong kita saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih sekali lagi untuk firman yang telah kami dengarkan. Dan hari ini kami merenungkan bagaimana Engkau hadir sebagai Allah yang perkasa. Sebagai Tuhan yang menyatakan diri. Kami berdoa Tuhan biar firman-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan. Menginspirasi dan menolong kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.